warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Arfandi, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Patimura tahun 2020, angkatan 3, kelas 4. Hari ini, Selasa 1 Desember 2020, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saya akan mengadakan perekaman video praktik pembelajaran untuk UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Baik, sehat semua? Sehat. Iya, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kembali belajar lewat Zoom. Nah, sebelum kita belajar, Bapak cek dulu kehadirannya. Ada yang hadir semua hari ini anak-anak? Hadir ya? Nah. Oke. Nah, sekarang sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar pelajaran kita hari ini dipermudah dan mendapat berkah. Oke, Ihsan, silakan dipimpin doa dulu, Ihsan. Belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ya, oke. Terima kasih San telah memimpin doa hari ini. Nah, coba diperhatikan dulu ya. Sudah kelihatan gambarnya anak-anak? Sudah. Sudah muncul di layarnya semua? Sudah muncul? Sudah. Baik. Ya, hari ini kita belajar masih di tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, dan pertemuan 3. Nah, sekarang anak-anak masih ingat pelajaran kita sebelumnya apa? Tentang apa? Pelajaran sebelumnya? Tentang cerita. Iya, tentang cerita. Judul ceritanya apa? Tupai dan ikan gabus. Iya, tupai dan ikan gabus. Masih ingat ceritanya? Ingat. Masih ingat. Nah, sekarang kalau masih ingat, siapa tokoh di dalam cerita tersebut? Tupai dan ikan gabus. Iya, betul ya. Tupai dan ikan gabus. Anak-anakku harus memperhatikan baik-baik pelajaran hari ini karena banyak manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 ya yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, kalian mampu memberikan penilaian secara lisan terhadap isi dongeng tersebut. Yang kedua, kalian juga mampu menulis penilaian tersebut dengan teliti. Jadi sebentar kalian menulis penilaian terhadap cerita. Kemudian yang ketiga, menuliskan pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian juga sebentar mampu membuat peta pikir cara mengolah sampah dengan teliti. Jadi, selain tujuan pembelajaran, kita juga harus memperhatikan pelajaran ini. Kenapa? Karena
di akhir pelajaran sebentar akan ada evaluasi pembelajaran yang harus kalian kerjakan untuk mengetahui seberapa jauh kalian mengerti pelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak? Siap belajar hari ini? Siap. Oke, siap ya. Bagus semua, semangat. Nah, sekarang coba diperhatikan. Sudah muncul di layarnya semua cerita tupai dan ikan gabus? Sudah. Oke, sudah muncul. Nah, sekarang ini juga kan sudah didengar ya, sudah didengar melalui video pada pembelajaran sebelumnya. Anak-anakku, sekarang Bapak kasih waktu untuk membacanya dulu. Kalian baca dalam hati, jadi tidak bersuara ya. Kalian amati, kalian baca dalam hati cerita tupai dan ikan gabus. Silahkan dibaca, Bapak kasih waktu sekarang. Sudah dibaca semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, nah sekarang siapa yang berani untuk menceritakan kembali sedikit saja tentang cerita tupai dan ikan gabus? Siapa? Ayo, siapa yang berani? Kiran, bisa Kiran? Oke, silakan Kiran, aktifkan mic-nya. Oke, silakan. Yang lain matikan dulu mic-nya ya. Kiran saja yang bicara dulu. Hiduplah seperti sahabat di dalamnya orang seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus, maka mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bersama, tupai terlihat lesu, dan sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan. Gabus hanya menginginkan makanan. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Iya. Yang ribut di rumahnya tolong dimatikan mic-nya dulu ya, supaya tidak kedengaran suaranya. Oke, lanjut. Pak Ika, bisa Pak Ika? Ceritakan saja sedikit, awalnya saja, kemudian pertengahan dan akhirnya. Pakai kata-kata sendiri saja. Oke, coba Pak Ika, aktifkan mic-nya. Ya, coba. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencari ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak rela makan. Iya, oke, bagus juga Pak Ika ya. Masih ada? Nurul Isni bisa? Coba diaktifkan mic-nya Nurul Isni. Ya, coba. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia merubah suatu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Dalam perut ikan hiu, tupai kemudian keluar dari kelapa yang menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar melempar hiu ke tepi pantai. Saat itulah tepi tupai hiu kepada sahabatnya. Oke, sudah Nurul Isni?
Iya. Iya, bagus ya. Nah, sekarang sudah tadi diceritakan ada temannya 3 orang. Sekarang Bapak mau bertanya lagi. Kira-kira hal baik apa yang bisa dipelajari dari dongeng ini? Kira-kira apa yang bagus-bagusnya dari dongeng ini? Tentang apa? Saling tolong menolong. Iya, ada tolong menolongnya. Apalagi? Setia kawan. Iya, ada setia kawannya juga. Nah, sekarang kira-kira bagaimana pendapatmu tentang cerita ini? Baik atau bagaimana? Baik. Ceritanya bagaimana? Baik. Baik. Ceritanya bagus ya. Nah, sekarang coba diperhatikan dulu sebelum kita memberikan pendapat atau penilaian terhadap cerita. Ini ada yang perlu diperhatikan. Coba perhatikan semua dulu ke layarnya anak-anak. Coba dilihat. Nah, yang pertama kita itu harus berkomentar atau dapat berkomentar setelah mengetahui kejadian dari suatu cerita. Jadi kita harus memberikan pendapat yang sesuai dengan isi cerita. Tidak boleh yang bukan isinya cerita ya. Artinya harus sesuai faktanya cerita. Yang kedua, kita juga bisa mengomentari tentang pendapat teman. Jadi kalau temannya jadi apabila temannya berkomentar bisa kalian juga Nah, sekarang anak-anakku, setelah kalian melihat cara memberikan suatu penilaian, sekarang Bapak tugaskan, silahkan ditulis dulu penilaiannya terhadap cerita tersebut. Ditulis di bukunya. Silakan ditulis di bukunya tentang penilaiannya masing-masing terhadap cerita tersebut. Iya, silakan. Andin, matikan dulu mic-nya, Andin. Oke, sudah selesai menulis pendapat? Sudah, Pak. Oke, bagus ya. Sekarang Bapak mau Ihsan dulu. Ihsan, dengar suara Ihsan? Iya, Pak. Oke, sekarang Ihsan. Kira-kira bagaimana pendapat Ihsan tentang cerita ini? Apakah ceritanya bagus, Ihsan? Kalau Farhan, coba Farhan, bagaimana ceritanya Farhan? Bagus, Pak. Ya, kenapa kira-kira dikatakan bagus Farhan? Karena apa ini ceritanya? Kalau Faika, bagaimana Faika? Menurutnya Faika? Ada pendapatnya? Bagus. Oke, ceritanya itu bagus. Kenapa kira-kira Faika dikatakan bagus? Saling tolong menolong. Iya, di dalam ceritanya itu ada tentang tolong menolongnya. Oke, bagus Pak Ika jawabannya. Bagaimana Kiran? Menurutnya Kiran? Bagus, Pak. Iya, kira-kira kenapa dikatakan bagus Kiran? Karena bisa saling tolong menolong. Bisa saling tolong menolong. Pak Ika, bagaimana jawabannya Kiran Pak Ika? Sudah sesuai dengan cerita? Sudah. Iya, bagus ya. Jadi jawabannya juga sudah bagus. Jadi betul ini ya, ceritanya bagus karena banyak mengandung tentang pesan-pesan moral. Nah, sekarang sampai di sini anak-anakku ada yang mau bertanya atau ada yang belum dimengerti? Tidak ada, Pak. Oh ya, sudah tidak ada ya, artinya sudah mengerti. Ihsan sama Farhan coba diperhatikan dulu baik-baik Ihsan, Farhan ya. Coba diperhatikan layarnya dulu. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ya, kita supaya lebih semangat, kita salam PPK dulu. Masih ingat? Masih.
Asik. Coba Bapak mau lihat yang semangat. Salam PPK. Salam. Cerdas, bernutur, menyenangkan, luar biasa, hebat. Hebat. Ya, luar biasa, hebat. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan sebuah bacaan. Iya. Tampil di layarnya anak-anak bacaannya. Iya, Pak. Oke, tampil ya. Yang tidak ribut di rumahnya bisa aktifkan terus saja mic-nya. Tapi yang ada suara-suara di rumahnya bisa dimatikan dulu. Baik, sekarang kita membaca dulu secara bergantian ya. Oke, saya mulai dari Kiran dulu. Coba dibaca Kiran. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Bara yang diciptakan sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan Oke, kunci. stop. Faiz, lanjut Faiz. Barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai, merupakan pekerjaan yang Stop Faiz. Lanjut Faika. Terakhir tadi. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Iya, oke. Itulah tadi bacaannya. Nah, sekarang anak-anak tugasnya adalah menjawab 3 pertanyaan. Coba diperhatikan pertanyaannya ini. Kalian jawab, kemudian sebentar cara membacakan jawabannya, Bapak tunjuk dulu 1 orang, ya. Kemudian orang yang sudah membaca itu bisa menunjuk lagi temannya untuk menjawab nomor berikutnya. Mengerti? Mengerti. Oke, sekarang silakan dijawab dulu ini 3 pertanyaannya berdasarkan bacaan tadi. Ya, silakan dijawab. Oke, sudah selesai? Sudah selesai dijawab? Sudah, Pak. Oke, sudah ya, bagus. Nah, sekarang yang saya tunjuk, silakan menjawab pertanyaan, kemudian dia bisa menunjuk temannya yang menjawab pertanyaan selanjutnya. Andin. Andin. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Ya, coba. Tempat tisu, gantungan kunci. Oke, bagus. Andin sekarang sebut Andin. Siapa temannya selanjutnya yang menjawab nomor 2? Kiran. Ya, Kiran. Nomor 2 Kiran. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia karena mengurangi sampah di lingkungan kita. Oke, betul ya, bagus jawabannya. Kiran, lanjut. Tunjuk temannya untuk menjawab nomor 3, Kiran. Siapa kira-kira? Faika. Oke, Faika. Nomor terakhir Faika, nomor 3. 3. Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Jawab. Memperbaiki lingkungan dengan cara mengurangi sampah di lingkungan. Oke, betul ya, jawabannya sudah betul semua ya. Jawabannya sudah betul semua. Jadi anak-anakku, kita harus mengurangi penggunaan sampah agar menyelamatkan sumber daya alam kita atau lingkungan. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan atau menyajikan di layar kalian semua ada 4 cara mengolah sampah. Sudah kelihatan semua gambarnya? Sudah. Ya, coba diperhatikan yang di sebelah kanan itu adalah tumpukan sampah.
Ini adalah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Nah, apabila sampah semakin banyak, kira-kira apa yang terjadi kalau sampah banyak di lingkungan kita? Menimbulkan penyakit. Banyak penyakit, timbul penyakit. Kira-kira apa lagi? Bagaimana udara di sekitar lingkungan kita kalau banyak sampah? Kotor. Bau ya, banyak bau, polusi. Nah, inilah cara mengolah. Iya, betul ya. Cara mengolah sampah. Yang pertama, coba diperhatikan. Ada reduce, mengurangi. Kemudian yang kedua ada reuse, memakai kembali. Yang ketiga recycle, mendaur ulang. 4, replace atau mengganti. Nah, coba diperhatikan semua anak-anak di layar kalian ya. Yang pertama ada reduce. Reduce itu kita mengurangi sampah atau mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Jadi sampah yang dibuang di lingkungan itu harus sedikit. Contohnya misalnya, anak-anakku biasa lakukan ini, ke sekolah membawa air minum, menggunakan botol dari rumahnya, ya, supaya bisa digunakan lagi. Kira-kira contohnya lagi apa anak-anak? Seperti ini kalau reduce yang biasa kalian lakukan. Membawa bekal makanan menggunakan tempat dari rumah. Iya, kita bawa bekal makanan, tapi tempatnya juga dari rumah, ya. Karena kalau kita misalnya tempat air minum dari rumah. iya, jadi kalau misalnya kita beli air minum di sekolah, tempatnya pasti dibuang lagi, itu menimbulkan sampah. Nah, yang kedua reuse. Nah, coba diperhatikan, reuse ini menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau berbeda. Contohnya, kalau ada kaleng cat bekas di rumah, bisa dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Ada yang biasa di rumahnya kira-kira, kalau contoh di rumahnya, apa kira-kira? Membuat pot dari botol minuman. Botol minuman. Ya, ada membuat pot dari botol minuman. Biasanya juga galon yang sudah rusak ya, dijadikan apa biasanya? Pot. Ya, Pot bunga. pot bunga juga. Nah, yang ketiga ada recycle, mengolah sampah kembali. Jadi barang produk baru, contohnya kalau di sini, sisa-sisa makanan, sisa buah-buahan, kulitnya ya, ada sisa sayuran, itu bisa diolah menjadi pupuk kompos. Kalau anak-anakku semua, kalau di rumahnya biasanya contoh recycle apa? Biasanya kalian lakukan? Membuat Apa? Jadi yang barang-barang diolah kembali menjadi barang baru. Membuat vas bunga dari ujung kemasan teh gelas. Oh ya, Pak Ika tadi membuat vas bunga juga dari ujung botol teh gelas ya, yang biasa dilakukan. Kiran tadi apa jawabannya Kiran? membuat bunga dari plastik. Ya, kita juga bisa membuat bunga dari plastik atau kantong plastik. Nah, ini ada replace, mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contoh, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Kenapa dia pilih sapu tangan? Karena tisu sudah dipakai. Tidak memboros. Ya, dibuang. Kira-kira apa contohnya replace? Menggunakan masker kain. Iya, apalagi sekarang musim corona ya, jadi kita menggunakan masker kain yang bisa dicuci kembali, ya. Kalau masker yang satu kali pakai dibuang jadi sampah lagi, ya. Nah, anak-anak, sekarang tugasnya kalian membuat peta pikiran, ya, dari contoh-contoh yang kalian sebutkan tadi. Reduce apa contohnya, recycle apa contohnya, replace, reuse, ya. Ini contohnya peta pikiran. Oke, bisa anak-anak, bisa dikerja? Ya. Oke, silakan dikerjakan sekarang.
Bisa dimatikan mic-nya dulu ya kalau bekerja. Jadi diingat-ingat tadi, reduce itu contohnya yang bagaimana, recycle yang bagaimana tadi, replace, kemudian reuse. Sudah selesai? Sudah. Sudah, oke, bagus ya. Masih ada yang belum? Ya, oke. Sekarang coba jadi contoh-contohnya tadi ya. Sekarang saya ke Andin dulu. Andin, aktifkan mic-nya Andin. Faiz, dimatikan mic-nya dulu, Faiz. Ya, coba Andin. Contohnya Andin kalau reduce apa Andin? Reduce. Ya. Membawa bekal makanan menggunakan tempat dari rumah. Oke, betul. Membawa bekal ya. Kalau Faika kalau recycle. Mengolah barang-barang bekas menjadi baru. Ya, oke. Kalau Kiran. Coba Kiran disebut yang mana di contohnya Kiran, reduce, recycle, replace atau reuse? Membuat pot dari botol minuman. Iya, oke. Apa dari apa itu contohnya? Reduce, recycle atau replace? Reus. Reuse. Oke. Faiz, coba Faiz. Aktifkan mic-nya Faiz. Dari jawabannya temannya tadi Faiz, sudah betul Faiz? Dah. Oke, sudah betul ya. Nah, oke. Sekarang, karena pelajaran hari ini sudah selesai, Bapak mau tanya dulu, bagaimana pelajarannya hari ini? Menyenangkan atau tidak anak-anak? Menyenangkan. Menyenangkan. Kira-kira masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Oh ya, sudah tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, kira-kira apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Apa yang sudah dipelajari hari ini? Kita sampah. Cara mengolah sampah, apa lagi? Berita dan ikan gabus. Iya, memberikan pendapat ya tentang cerita tupai dan Ikan. Oke, sekarang anak-anak Bapak kirimkan link ya untuk kalian kerja evaluasinya supaya bisa ditahu seberapa mana kalian mengerti materi hari ini. Silakan dikerja dulu evaluasinya anak-anak. Bapak sudah kirim di WA grupnya. Ya, silakan dikerja. Bapak kasih waktu dulu. Silakan dikerja evaluasinya. Mic-nya dimatikan. Baik, sudah selesai dikerja? Sudah. Ya, aktifkan mic-nya. Sudah selesai? Sudah. Oke, bagus ya. Sebentar Bapak periksa, kemudian Bapak juga akan sampaikan nilainya hari ini. Nah, anak-anak, kita harus menjaga lingkungan kita ya, dengan caranya yaitu mengurangi pembuangan sampah. Kalau bisa kita juga harus mengolah sampah agar sampah di lingkungan kita juga tidak banyak ya. Kemudian anak-anak, saya ingatkan kembali LKPD-nya yang Bapak bagikan itu harus dikerja, kemudian dikumpul akhir jam 7 malam ya, anak-anak.
Iya. Ya, oke. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Jadi, Bapak minta Faiz untuk memimpin doanya Faiz sebelum kita menutup pelajaran hari ini. Semua berdoa ya. Ayo Faiz. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Wal asri Amin. Baik, terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran hari ini. Ya, tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua.